Fish on, strike dari seekor ikan jenis catfish berhasil saya taklukkan. Agak sedikit surprise nih, karena tak disangka-sangka ikan yang biasanya berada di dasar mau ikut menghajar umpan saya. Nih, di sini ikan blukang namanya. Jadi semacam kayak patin atau baung. Itu dia yang di muara. Jadi ini bahaya nih, ini agak bahaya kan ini. Ini karena ada patilnya, nanti saya liatin. Tapi saya agak unik aja sih, ikan ini mau makan minnow. Biasanya kan ikan kayak begini di main dasaran, tapi dia mau di casting, lucu juga sini. Lagi mau diakalin lu nih sama Bang Iya nih. Mau dilepasin lu kailnya. Nih. Lihat Bang, kamera Bang. Nih, ikan blukang di sini namanya. Blukang. Jadi dia catfish, keluarga catfish. Ini agak bahaya nih. Jadi tadi karena ini mau kita naikin buat lauk ya Bang ya. Lumayan enak soalnya. Ini patilnya tadi diputusin dulu sama abangnya. Jadi ini agak bahaya nih. Patilnya dari sebelah kiri, kanan, sama di atas. Nah itu yang senjatanya dia. Jadi kalau misalnya kena kita bisa panas dingin Bang ya. Bisa meriang. Jadi itu yang bahayanya. Jadi hati-hati buat teman-teman kalau misalnya dapat ikan ini, pegangnya pun hati-hati. Masih di bagian muara Sungai Sembilang, saya dan teman-teman berhenti di titik yang terdapat pohon tumbangnya. Prediksinya sih, pohon tumbang biasanya menjadi rumpon dan habitat udang serta ikan-ikan kecil sebagai santapan baramundi. Nggak perlu menunggu lama, umpan pun disambar ikan. Fish on! Satu-satunya pemancing di perahu sebelah yang dari tadi belum mendapatkan strike, akhirnya berhasil bertarung dengan baramundi yang ukurannya jauh lebih besar. Mantap koaling! Mantap! Berhubung hari masih panjang, mereka nggak berhenti untuk melakukan pencarian dari predator penghuni Sungai Sembilang. Seperti dugaan saya, fish on! Wow! Ternyata sambaran didapatkan kembali oleh umpan yang dilemparkan oleh Surya. Yeah! Fight dengan baramundi kembali dimenangkan oleh Surya. Mantul bro! Mancing mania, mantap. Ada bonus nih. Berhubung hari ini Surya yang jadi bintang, umpannya kembali dilahap ikan predator lainnya. Yup, ikan blukang. Jenis catfish yang wujudnya mirip dengan ikan lele tapi ukurannya lebih besar. Hehehe, hitung-hitung sih bonus aja ya sebagai closing dari pencarian mereka hari ini. Good job bro! Keesokan harinya saya memutuskan untuk bergeser ke muara Sungai Sembilang. Mau intip-intip kesibukan warga lokal mencari peruntungan di perairannya. Sembilang nih ternyata banyak nih penduduknya dan rata-rata penduduk lokalnya Sembilang nih bergantung banget sama ekosistem yang ada di Sembilang. Tuh, apa sih? Tuh. Lagi cari apa Pak? Cari kerang ada Pak. Cari kerang? Iya. Boleh kita situ Pak? Yuk. Ke situ ya? Nah, saya mau lihat juga Pak. Pak, Lagi apa Pak? cari kerang Mas. Kerang apa Pak? Kerang darah. Boleh lihat Pak? Oh ya ini. Saya mau tahu nih kerang darat yang seperti apa sih? Pak, aduh, coba lihat Pak, boleh Pak? Biasa kita makan di seafood nih ya Pak ya? Iya. Wih. Pak, boleh saya ikut bantu Pak, masuk dalam Pak? Boleh, Cari kerang nih. Boleh. Boleh Pak ya? Boleh. Nah, caranya diremat ya, diremat. Nah, diremat dalam tanah, baru pegangin. Nah, agak terasa yang bulat-bulat itu kerang nih. Oh, oke. Oke. Ini ternyata dalamnya lumpur. Ya, lumpur. Saya coba. Geremet. Diremat. Kayak gini. Nggak tahu Pak. Nah, Oh, digini-giniin. nah. Oke.
Kalau kondisi bibir pantai sedang pasang, butuh effort lebih untuk memanen kerang. Air yang tinggi membuat kerang tidak terlihat. Jadi benar-benar harus pakai cara manual seperti ini, dengan meraba-raba permukaan lumpur. Itu pun kalau kerang incaran langsung didapat. Tapi jika tidak sesuai dengan ukuran, mau tidak mau harus mengulangi dengan cara yang sama. Kerang darah yang biasanya kita nikmati di rumah makan ini biasanya dipanen ketika usia bibit kerang sudah dewasa dan berusia 4 bulanan. Ukuran kerang siap panen berukuran 4-6 cm. Jadi yang besar-besar inilah yang bisa dijual. Jadi yang udah ada nilainya lah. Nah kalau yang kecil-kecil rencananya sama Pak Madi nanti habis dikumpulin ditebar lagi. Kerang dewasa yang sudah siap panen berusia 3-6 bulan setelah penebaran bibit atau masa pemeliharaan. 1 hari 6 ton. Bayangin, gila. Di area ini sehari bisa dapat 6 ton kerang. Kaya Indonesia itu. Dan susah ternyata, saya pikir gampang, ternyata enggak. Beratnya minta ampun, pinggang sakit, saya baru sekali. Biasanya ada beberapa sungai tuh yang tiba-tiba jadi anak sungai. Nah itu kalau misalnya pakai kapal besar kita nggak akan bisa kejangkau itu. Dan kalau misalnya strike, kalau pakai kapal besar lebih susah.